Oke, untuk video yang kedua ini kakak akan membahas tentang bagaimana prinsip membangun ikatan pertemanan Islam dalam konteks kehidupan berorganisasi. Dan di sini kita bergabung di organisasi Rohis ya, otomatis nanti ketika kita berorganisasi pasti kita juga akan membangun sebuah ikatan pertemanan. Dengan itu maka kita harus mengetahui kira-kira apa saja sih prinsip yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui, yang harus kita jalankan untuk bisa membangun pertemanan yang islami di dalam sebuah organisasi. Oke, kita simak ya. Nah, yang pertama, selektif dalam memilih dan membangun ikatan pertemanan di dalam organisasi. Artinya, ketika kita berteman di dalam organisasi, walaupun memang kita memahami bahwasanya organisasi ini pasti mengarah pada yang baik, pasti anggotanya juga memiliki tujuan yang seperti itu, tapi tidak semua ternyata anggota organisasi itu yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga kita harus bisa memilih, bisa coba untuk selektif kembali kira-kira orang yang kita ajak berteman nantinya di dalam organisasi itu jangan sampai keliru, jangan sampai berbeda secara tujuan kan begitu. Nah, kayak mana caranya supaya kita bisa memilih itu? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu gimana sih gitu ya kan ciri-ciri orang yang baik dan ciri-ciri orang yang munafik. Pastinya untuk mengetahui itu dengan ilmu pengetahuan yang benar ya. Jadi supaya apa? Supaya dengan ciri-ciri itu kita bisa nantinya menilai gitu ya kan, ini kayak mana ya, sesuai nggak ya kan kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita harus mengetahui track record atau rekam jejaknya gitu ya. Nah, dalam track record rekam jejak ini itu kita supaya tahu sebenarnya si X ini atau si kawan ini yang nantinya kita jadikan teman di dalam organisasi ini apakah sudah sesuai gitu kan. Misalnya ada nggak perilaku-perilaku yang dulu-dulunya yang mungkin sebelum kita kenal dia itu apakah ada yang keliru ataukah yang seperti apa. Makanya kita harus tahu informasi itu, dan informasi itu harus bersumber dengan benar gitu ya. Misalnya jangan sampai sumbernya salah, terus juga kita harus terbuka gitu ya dengan informasi yang lainnya. Oke, mungkin kita bisa tanya ke si kawan itu ya kan, tapi kita juga tidak boleh menutup informasi dari orang lain, yang dimana orang lain itu mungkin lebih memahami, lebih mengerti tentang dirinya, seperti pemimpin organisasi ya kan, mungkin ketua kan gitu ya, itu yang mungkin bisa lebih mengetahui. Jadi kita harus terbuka dalam menerima informasi di luar dari informasi dirinya. Terus yang kedua, misalnya yaitu dengan mempertahankan objektivitas. Objektivitas itu apa? Objektivitas itu adalah kita menilai, kita menyikapi sesuatu hal itu sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau misalkan kita ada teman, dia bercerita gitu ya kan, nah kita harus tetap mempertahankan gitu ya kan keobjektivitasan sesuai dengan realitasnya. Jangan mentang-mentang dia teman kita sudah percaya sama dia, akhirnya apa saja yang dia ceritakan kita langsung percaya. Nah, itu namanya kita bukan objektif lagi, tapi subjektif. Sehingga kita harus teliti kembali apa yang dia ceritakan itu benar apa enggak, realitasnya bagaimana. Jangan langsung diterima sebagai kebenaran. Terus yang kedua, supaya kita itu tetap bertahan dengan objektivitas. Nah, kita ketika memang sudah tahu dia itu salah begitu ya kan, oh informasi yang dia berikan ini salah nih, nah, kita harus berani menegur dia, kita harus berani misalnya kayak memberikan arahan ke dia, memberikan petunjuk ke dia, ini salah loh, yang benar seperti ini. Jangan malah karena kita kawan kak jadi segan lah kak, udahlah kak nggak apa-apa misalkan begitu ya, udahlah nggak apa-apa, yang penting aku tahu kalau yang dia ceritakan itu nggak benar. Nah, justru itu malah kita membuat kawan kita itu terperosok dalam jurang gitu ya, kayak gitu ya. Udah tahu salah, udah tahu kita itu tahu dia itu salah, tapi kita nggak mau ngasih tahu kesalahannya. Nah, itu justru
yang kita itu tidak objektif. Nah, terus yang ketiga itu dalam membangun ikatan pertemanan harusnya itu mengarah pada kemajuan organisasi gitu kan. Karena apa? Kita kan berorganisasi kan pasti pengen mencapai tujuan. Nah, kalau misalkan kita pengen mencapai tujuan, pastinya segala perilaku kita di dalam organisasi termasuk dalam kita berteman harusnya juga mengarah pada tujuan, harusnya bisa membawa pada kemajuan organisasi kan gitu ya. Dan disampaikan juga gitu ya kan. Nah, Rasulullah juga sudah pernah gitu kan dalam Piagam Madinah itu mengatur prinsip-prinsip persaudaraan kan gitu ya yang ada di Madinah, di mana persaudaraan kita itu atau pertemanan kita itu tidak untuk menjelek-jelekkan gitu ya kan, tidak untuk saling menzolimi, tidak untuk saling merendahkan atau bahkan ya menyerahkan ya kan jamaah kita pada musuh, misalkan oh ya ini udah nih sana bawa misalkan begitu ya kan, dia nggak baik nih udah pergi aja kau. Nah, nggak begitu ya, tapi justru kita berkawan itu supaya kita tuh bisa sama-sama memajukan organisasi, kita berkawan itu supaya bisa sama-sama misalnya mengingatkan dalam kebenaran. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir gitu ya kan. Nah, oke, yang terakhir kita belajar dari kisah pertemanan Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, serta belajar dari kisah pertemanan Abu Bakar dengan Utsman bin Affan. Jadi di dalam ikatan pertemanan Islami di sebuah organisasi itu ada dua hal gitu ya kan, yang itu nantinya bisa membuat kita semakin menjauh, membuat kita semakin keliru, atau membuat kita semakin kuat dan membuat kita selalu berada pada jalan kebenaran. Nah, ketika kita berbicara kisahnya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid ini, Umar gitu ya, ketika dia sudah memeluk Islam dan si kawannya ini adalah Khalid bin Walid belum memeluk Islam, maka dari sini Umar itu siap gitu ya kan untuk tidak mau berkawan lagi, untuk tidak mau berteman lagi dengan Khalid. Bahkan saat peperangan di dalam Islam, saat perang Badar gitu ya kan, Umar itu berhadapan secara langsung dengan temannya yang itu dulu sangat dia percaya, sangat dekat gitu ya kan. Tapi ketika sudah berbeda secara iman, berbeda secara keyakinan gitu ya kan, Umar itu siap gitu loh berhadapan, berlawanan langsung dengan temannya gitu ya. Nah, berbeda dengan Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar ketika beliau masuk Islam itu Abu Bakar langsung mengajak kawan-kawannya, dan kawan-kawannya pun mau begitu ya kan untuk memeluk Islam, untuk meyakini agama Islam. Akhirnya mereka pun semakin kuat pertemanannya dengan saling membantu di dalam organisasi dan dalam menyelesaikan tugas-tugas di dalam organisasi, dalam mengembangkan organisasi. Itu mereka semakin kuat, bahkan mereka saling tolong-menolong. Nah, dari sini kita bisa belajar begitu ya kan, ternyata dalam sebuah pertemanan di dalam organisasi itu kita harus siap gitu ya kan, siap untuk berpisah dan siap untuk bersatu karena Allah. Nah, dari sini mungkin kita di dalam organisasi itu juga harus bisa berkawan, tapi jangan sampai gitu ya kan, berkawannya kita itu yang tidak objektif, berkawannya kita itu yang membuat kemunduran di organisasi, atau bahkan gitu ya kan, kita ketika kawan kita keluar dari organisasi, kita pun ikut keluar dari organisasi. Jadi kalau bisa ya kita harus siap ketika memang kawan kita itu tidak sesuai lagi dengan tujuan, kita harus siap untuk berpisah. Ketika memang kawan kita itu tetap membawa pada kebaikan, maka kita semakin kuat dalam ikatan pertemanan yang Islam itu. Oke, dari sini video yang kedua udah kakak jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan, silahkan kita buka sesi tanya jawabnya ya.